Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra dengan NIM 240941023 dari program studi Kriminologi semester 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Jadi saya di sini akan membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subjek tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Pernah bayangkan sebuah perusahaan besar melakukan korupsi massal, tapi yang dihukum cuma 1-2 orang pegawainya saja. Rasanya tidak adil. Nah, sekarang aturannya sudah berubah. Lewat KUHP baru, perusahaan atau korporasi tidak lagi bisa cuci tangan. Dulu, korporasi adalah benda mati di KUHP lama atau warisan Belanda. Kita mengenalnya prinsip perusahaan tidak bisa berbuat jahat. Jadi, kalau ada pabrik buang limbah sembarangan atau perusahaan melakukan pencucian uang, yang dihukum cuma manusianya saja, direktur atau manajer. Perusahaannya sendiri tetap aman dan terus beroperasi mencari untung. Jadi sekarang korporasi bisa jadi tersangka di KUHP baru. Paradigmanya berubah total. Sekarang perusahaan baik itu PT, yayasan, koperasi, bahkan persekutuan seperti CV resmi dianggap sebagai subjek hukum yang bisa dipidana. Kenapa ini penting? Karena kejahatan modern sekarang skalanya besar. Kalau cuma menangkap orangnya, korporasinya tetap kaya dari hasil kejahatan tersebut. Gimana cara membuktikan perusahaan salah? Karena perusahaan tidak punya tangan untuk mencuri atau mulut untuk berbohong. Hukum memakai 5 cara untuk melihat kesalahannya. Jadi yang pertama yaitu teori identifikasi. Jika CEO atau bos besar yang memerintahkan kejahatan, maka itu dianggap sebagai tindakan perusahaan tersebut. Yang kedua, tanggung jawab atasan atau vicarious liability, seperti orang tua yang bertanggung jawab atas kenakalan anaknya. Perusahaan bertanggung jawab jika gagal mengawasi bawahannya. Yang ketiga, teori delegasi. Jika tugas diberikan ke manajer tertentu dan terjadi pidana, perusahaan ikut terseret. Yang keempat, teori agregasi. Kumpulan kesalahan kecil dari banyak karyawan yang jika digabungkan membentuk satu pola kejahatan besar. Yang kelima, budaya kerja. Jika perusahaan punya target yang saking tidak masuk akalnya sampai memakai karyawan berbuat curang, misal menipu pelanggan, maka budayanya yang salah. Jadi, apa hukumannya buat perusahaan? Jelas, perusahaannya tidak bisa dipenjara fisik, tapi mereka bisa dikenakan sanksi yang bikin jera. Yang pertama, denda yang sangat besar. Yang kedua, pencabutan izin usaha. Yang ketiga, pembubaran perusahaan. Yang keempat, larangan beroperasi di bidang tertentu. Jadi kesimpulannya, KUHP baru adalah sinyal bagi para pelaku bisnis. Jangan cuma cari untung, tapi jaga etika. Perusahaan tidak lagi kebal hukum. Sekarang jaksa bisa menuntut bosnya, perusahaannya, atau dua-duanya sekaligus. Tapi aturan hebat ini tidak akan berguna kalau aparat hukum kita tidak paham cara pakainya. Maka edukasi seperti ini sangat penting buat kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.